Katanya satu, katanya kalau gunting kuku nggak boleh malam-malam. Menurut lo mitos atau fakta? Welcome back to my channel Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau udah? Semoga kalian selalu sehat, Amin. panjang umur, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, serta dijauhkan dari segala macam bahaya yang ada di muka bumi ini. Mantap. Hari ini gua kedatangan bintang tamu yang cukup fenomenal, bombastis dan terpercaya. Udah kayak akurat, udah kayak acara di TV dong. Punya yang soalnya. Iya, dia alumni penyiar radio seantero dunia. Enggak, penjabat BK. Pokoknya dia alumni M2, Elgangga, RH, banyak lah pokoknya dia maestro di dunia penyiaran. Bang Gilang SINJ. Wah elah. H dulu dong depannya. H. Apa ya? H? Depannya pakai H dulu. Oh Haji. Halu. Oh halu. Dan Bang, alhamdulillah tetap selalu kayak baru ketemu aja. Ceritanya baru kenal. Dari mana Bang? Dari tadi. Gue hari ini mau ngebahas sama Bang Gilang sesuatu hal yang ada di sekitaran kita, mitos atau fakta. Bahas itu. Iya. Katanya kita mau ngebahas bobroknya pemerintahan ini. Pemerintahan Ukraina maksudnya. Iya, sama Ukraina, bukan India. Ya, gua mau ngebahas mitos. Iya. Mitos atau fakta kan banyak tuh. Banyak kan macam kayak kalau jangan duduk di depan pintu, katanya syarat jodoh apa segala macam. Nah, terus kayak kalau maghrib nggak boleh keluar, nanti dibawa sama kolong wewe setan tuh. Nah, terus ada juga katanya kolong wewe itu makhluk halus yang apanya itu besar. Apaan? Nyebutnya takut salah. Apanya? Hah? Payudara. Iya, payudaranya gede. Oh, gitu. Jadi kalau itu sih saking gedenya. lagi gedenya gitu. Terus kalau apa? Katanya juga kalau ada anak kecil ketangkep sama itu mesti dipukul-pukul tuh nyarinya tuh. Apanya? Payudaranya. Bukan, nyarinya pakai apa? Alat yang bisa dipukul. Oh. Astagfirullahaladzim. Bang Gilang kesini sama istrinya kalau muda, jadi dia nggak tahu nih, kayaknya dia penyerempet ini. Aduh, parah. Begitu kalau udah pokoknya, gue juga nggak tahu bener atau enggak mitos atau fakta. Jadi kalau emang kalian tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar bener atau enggak emang ya. Bener. Nih contoh satu. Gue belum nyiapin materi. Gak usah gitu. Gak usah ya? Iya, nggak penting lagi juga. Sesuai kepercayaan gue aja. Iya. Katanya satu. Katanya kalau gunting kuku nggak boleh malam-malam. Menurut lo mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Ya bebas aja sih sebenarnya mau gunting kuku malam, pagi, siang gitu. Terus kenapa dia bilangnya nggak boleh gunting kuku malam? Kelilipan bang, nggak kelihatan kalau malam tuh ada gelap, takut kejepit. Oh iya, takutnya yang digunting tangannya gitu. Guntingnya begitu. Wah, itu tuh tinggal segini. Wah, tangan gua mana nih? Nggak bisa. Iya, padahal kan gunting kecil ya. Kecil. Tapi Nggak habis ya. Kok bisa habis ya? Gitu. Berarti mitos ya? Kalau menurut gue sih mitos. Mitosnya karena emang nggak ngaruh kemana-mana ya. Nggak ngaruh. Kalau menurut gue sih, ya emang kalau mau gunting kuku pagi, siang atau malam sama aja. Boleh aja, Boleh aja, sah-sah aja. Mungkin gini kali, kalau misalkan malam-malam
takutnya nih, biasanya kita kalau gunting kuku itu kan suka mental-mental tuh bang, kukunya, ya kan, terus takut mental kemana gitu nggak kelihatan. Nah, terus emang kalau udah gunting kuku terus dikumpulin biar nggak berantakan. Oh, enggak. Gitu aja sih. Oh iya benar juga sih. Soalnya emang gua juga kata nyokap juga sama tuh kalau nanti kalau gunting kuku tuh potong kuku tuh nggak boleh malam-malam. Katanya Pak Mali. Nah coba kata gua, coba ntar lah abang telepon Pak Mali. Konfirmasi, boleh nggak itu dia kita Mali udah meninggal. Berarti nggak boleh disebut lah beliau. Takut distrik di sana ya kan dia. Oh, disebut Lagi konten teror kayak iya gitu kan. Berarti mitos tuh ya, suatu hal yang mitos kalau menurut gua mitos. Kalau menurut kalau muda itu mitos atau fakta, sebutkan alasannya ya kenapa ya. Ya. Nah terus di komen ya. Iya terus di komen terus berkaitan masih dengan kuku nih bang. Gue zaman gue kecil tuh, gunting kuku kan biasanya emang tadi berantakan tuh ya. Terus kan kita kumpulin tuh. Nah kata bokap tuh digenggam. Biar Terus bawa lari. Biar? Jadi duit katanya. Iya. Kan kocak ya. itu bokap yang ngomong. Iya, bokap gue emang kadang-kadang otaknya saya kira tuh dia. Digenggam terus bawa lari. Jadi duit katanya. Berapa rit? Ya secapeknya. Terus ya akhirnya gue berpikir sampai sedewasa ini, wah ternyata bola lari kan dia capek tuh, masuk rumah sakit, banyak yang nengok tuh. Iya kalau yang nengok bawa duit. Biasanya bawa buah sih ya. Iya. Ternyata emang bawa buah. Cuma bawa anggur doang. Iya. Bisa diduitin tapi tuh anggur. Iya kalau anggur yang cair, Yang di botol. iya nggak bisa diduitin. Mana cak? Ada tuh. Berarti itu mitos juga ya. Mitos kalau alasannya kayak gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau Gue juga alasannya- nggak tahu sih hal-hal. Kalau menurut lo ada lagi nggak hal-hal mitos atau fakta yang terjadi di hidup lo? Ada bang. Apa? Kayak misalnya cewek hamil Hmm. kemana-mana harus ngantongin gunting kecil katanya. Biar apa? Biar nggak diganggu-gangguin katanya. Oh, gua tahu ini aja. ya? Gunting kecil lah gitu. Iya, gunting kecil ya, yang buat biasa gunting bulu hidung. Yang dilipet tuh, Iya. dilipet Gunting kumis. katanya gitu kan. Katanya biar nggak digangguin. Terus ada juga kan kalau itu bayi baru lahir tuh, peniti, Nah, bangle, sama sapu Sapu lidi lidi. dari rotan. sapu lidi Dari bambu apa ya, pokoknya gue juga nggak tahu lah. dari kelapa. Enggak, ininya. Oh ininya syaratnya Iya, syaratnya dari rotan apa dari bambu gitu, gue juga lupa lah. biar nggak sawan katanya. Iya katanya, gue juga nggak tahu tuh mitos atau fakta gitu, soalnya gue juga melakukan hal yang sama waktu anak lahir juga. Ya karena kita kan hidup kan pasti menurut orang tua ya, katanya begini, katanya begini. Padahal belum tentu kan begitu kan? Budaya Indonesia kali ya. Iya sih benar, iya sih Gitu. karena budaya yang turun temurun juga Adat, ya. ya. Iya, ada kesediaan juga begitu juga. Gue juga nggak tahu tuh benar atau enggak, benarnya kenapa, atau cuma ya katanya iya. kata orang tua Iya, dulu. kata orang tua dulu katanya gitu. Terus selain itu apa lagi? Terus ada lagi kayak misalkan yang tadi Bang bilang tuh, anak gadis nggak boleh duduk depan pintu, Wah itu bang sering itu bang. ya kan? Iya, katanya nanti susah jodoh ya. Padahal mah kata gue karena ngalingin aja. Ngalangin jalan. Ngalangin jalan, jadi nggak boleh kan? Padahal tuh sebenarnya emaknya lagi nyapu nih. Iya. Awalnya gini bang, jadi si emak Ini bener kita bener. lagi nyapu nih. Nah, Ya nggak juga sih, gue ngarang aja. itu bisa gue dah. Terus. Nih si anak gadis duduk depan pintu. Kurang ajar ya. Kurang ajar kan. Iya. Lu bukannya bantuin emak lu gitu, Iya. benar ya Iya, kan. bener. Ditakut-takutin tuh Iya. emaknya. Oh iya. Nih, nggak boleh depan pintu, serot jodoh lu. Oh iya, makanya dia nggak duduk depan pintu tuh. Padahal logikanya bang, kalau misalkan dia duduk di belakang pintu, kelihatan nggak sama laki-laki? Enggak. Enggak kan? Harusnya duduk di Depan pintu. depan pintu juga.
biar kelihatan sama laki-laki. Tapi lebih baik dia duduknya jangan di depan pintu, Di mana? pinggir jalan. Ya, sekarang banyak tuh perempuan-perempuan yang di pinggir jalan masih susah jodoh juga, malah dapat duit. Iya kan? Ada yang 3,5, ada yang 2,5, tergantung negosiasinya bagus apa enggak. Bener. Tapi biasanya buka harga dia di 700. Tapi sekarang kebanyakan gini bang, yang di pinggir jalan itu udah bukan cewek beneran. Oh, bisa cewek jadi-jadian? Udah cewek bohongan lah. Emang cewek benerannya gimana? Cewek beneran, biasa standby di rumah. Kalau cewek bohongan? Online dia. Oh, di aplikasi. Iya, aplikasi ya, aplikasi. Zaman now. Sebenarnya itu mitos juga ya, perempuan yang duduk di depan pintu ya, karena Mitos, kalau menurut gue mitos. Logikanya ya, kalau gue pakai logika, ya kalau dia di belakang pintu dia justru malah nggak kelihatan. Iya. Apalagi dalam kamar mulu ya. Apalagi dalam kamar mulu. Lebih nggak kelihatan sama sekali kan? Iya bener. Kayak Pak Oki nih misalkan, Pak Oki emang punya anak gadis? Nah, punya. Misalkan. Mana gitu? Mana? Kamar. Kan nggak kelihatan. Kelihatan, Siapa yang mau ngelamar? Bener. Iya. Makanya ntar kalau abang punya anak gadis suruh depan pintu duduk ya. Saya mau punya anak gadis, terus saya suruh duduk di teras. Oh gitu sekali. Iya sekalian. Biar semua orang bisa. Enggak. Iya. Gue juga nggak tahu. Pokoknya itu mitos atau faktanya juga. Gue juga nggak tahu kalau faktanya kenapa hal itu bisa terucap ya gitu ya bang ya. Iya. Terus ya kalau buat gue sih itu hal mitos. Mitos. Kalau menurut gue mitos kalau Iya. yang itu. Terus apa lagi bang? Ada lagi bang. Kalau misalnya kita malam-malam katanya nggak boleh siul-siul. Nah itu kata gue juga tahu tuh, itu katanya mengundang makhluk-makhluk yang tak kasat mata Nah. katanya. Cuma memang gue juga kata guru ngaji gue juga sama. Jadi siulan itu kan kayak suatu pertanda untuk memanggil. Cuma gue juga nggak tahu sih zaman dulunya tuh seperti apa. Karena kan kalau fakta itu kan berarti pernah terjadi, ada kejadiannya gitu kan, benar atau enggaknya kayak gitu. Kalau di hidup lu yang bener cerita masyarakat yang menurut kata lu fakta tuh apa? Fakta apa ya? Penyakit datang kalau nggak punya duit. Fakta tuh bang. Parah. Itu kata orang banyak banget bang yang ngomong kayak gitu. Itu Bang. bukan fakta lagi itu mah jelas banget. Jelas ya. Iya. Abang sakit panas, coba dah jangan minum obat, jangan taruh duit di sedepok di jidat, sembuh langsung. Sembuh ya. Hari itu juga sembuh. Hari itu juga, ya kan? Emang penyakit itu datang karena nggak punya duit. Kayak enggak, maksudnya gini. Penyakit itu kata timbulnya dari pikiran. Iya benar. Fakta itu fakta. Fakta atau mitos? Iya kan fakta, karena kan jadinya penyakit itu kan nggak mesti Karena makan. Iya. Karena Bukan maksud gua. lain gitu. Bukan maksud gue penyakit itu nggak mesti kayak kita demam, kayak gitu penyakit flu kayak gitu kan. Penyakit itu kan kadang bisa juga kayak efek ekonomi nggak punya kan jadi penyakit maling. Oh penyakitnya gitu. Iya, maling, terus menjual diri, itu penyakit juga kan? Penyakit masyarakat juga kan? Penyakit masyarakat. Bukan penyakit diri, bukan. Karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, jadi dia melegalkan banyak cara kan, biar dapat duit. Iya, salah satunya ya via aplikasi. Iya, biasanya mau via aplikasi itu banyak bang. Banyak bang. Banyak kadang, tapi dia biasa gini, kalau nggak sama cancel. Oh gitu. Iya, COD. Iya, Oh. cash di kamar. Oh gitu. Tahu sih. Yang Pernah riset. oh pernah riset. Tapi emang banyak bang. Sekarang bukan yang hijau doang. Bukan, sekarang kayaknya semua aplikasi bang. Iya, karena kan yang hijau kan sudah kebanyakan kan fotonya kan hoax banget. Oh gitu. Yang hijau iya, makanya sekarang ganti ke banyak semua aplikasi. Iya, banyak kan sekarang lah kayak gitu. Jadi dia juga apa ya? Kayak jadi sakit juga. Iya. Si yang pengelit itu. Jadi dia lebih ke sakit mata bang. Iya, Pak. Sakit mata ya. Sakit mata. Pusing Jadi ya? dia enggak. Jadi dia tuh udah nggak mandang fisik. Iya. Jadi kalau itu mukanya bisa ditempelin muka artis siapa gitu ya. Jadi dipasangin topeng,
Yang penting asal nikmat aja lah. Abang senang, saya baik. Abang senang. Teror dari serem-serem ini teror nih. Ya, serem-serem. serem. Nah terus katanya kalau maghrib lu nggak boleh keluar rumah tuh anak-anak kecil. Kayak gitu, terus takut tangkap makhluk halus ya, kayak kolong mewek kayak gitu. Tapi sebelum kita bahas itu, kolong mewek bener banget tetenya gede. Cam. Gue belum pernah lihat bang bener. Kalau lihat serem juga ya. Kalau melihat sih Serem karena teteknya apa bukannya? teteh itu anjir. Mungkin serem geli kali ya. Geli ya. Kalau segede disingkap gitu kalau pakai aja disingkap gitu. Iya, diikat gitu. Jadi Balik lagi ke ya. depan. Balik lagi sedikit ya. Mana ya? Iya maksudnya aneh-aneh aja gitu. Maksudnya kok bentuk makhluk halus kok kayak gitu. Iya, karena gitu, ya kan? kemarin juga gua bahas juga tuh sama Afif tuh, karena emang itu cuma perumpamaan ya, kulit luar doang si makhluk halus untuk mau menampakkan diri. Gitu. Jadi sebisa mungkin dia tuh yang paling kecil menampakkan wujudnya, cuma manusia juga takut juga. Kalau dia menunjukin wujud aslinya pasti kita udah nggak, ya takutnya udah bukan main lah. Ini ya. Iya. Itu maksudnya itu dia menampakkan itu dengan wujud yang udah level paling Iya, bawah paling lah, bawah yang seremnya gitu ya. Tapi kita aja udah takut gitu ya kan, apalagi dia misalkan menampakkan dirinya dengan wujud aslinya dia gitu. Wah itu pasti kita udah bisa mati berdiri kali. Gue juga nggak tahu juga sih. Gue belum pernah lihat juga. Tapi soalnya. kenapa ngasih penampakan yang pakai toket gede gitu? Ya karena zaman dahulunya ketika dia hidup sering gen biasa keturunan bang. Biasa keturunan Allah. Mentang-mentang Jangan-jangan dia mati gara-gara bisa sih suntik silikon. Iya, baru gue bilang itu. Iya. Suntik silikon tuh silikonnya pecah gitu ya. Jadi dia mati gitu ya. Jadi kan biasanya aduh, masa gua ini biasanya bawa gitu. Enggak Bawa gimana? enggak Lu jadi ngebahas toket sih. Ya lu sih. Iya udah, ya lain. Enggak ya katanya gitu kan, katanya gitu. Enggak boleh keluar malam maghrib keluar tuh. Iya, gua waktu kecil juga nyokap sering bilang kayak gitu. Kalau sering bilang kayak gitu, udah maghrib masuk, kan? Nah kecil nggak boleh di luar kalau maghrib. Tanya sama mak gua, emang kenapa pak? Tahu diculik lu? Iya, terculik gitu. Lu nerapin itu akan anak lu? Enggak. Berarti Pak bocah maghrib Tapi juga? gua tetap maghrib masuk. Alasannya bukan karena nanti ada ini kalau mewe, Tapi enggak nyuruh sholat. Oh iya. Kalau gua ntar anak gua Iya. gede nyuruh sholatnya di masjid. Oh iya benar. Iya, nggak di rumah. Nggak di rumah. Berarti keluar dong nih keluar rumah. Ya kan ke masjid. Oh iya ke masjid. Nggak apa-apa ya kalau ke masjid nggak apa-apa. diculik ya? Nggak culik, tapi jangan pulang dulu sebelum beres sisa. Oh gitu. Iya, dan main-main aja di masjid. Gitu terus apalagi ya? Apalagi Cang kalau kita satu fakta Cang menurut lu, Cang? Hah? Ada lagi nih bang. Apa? Lu pernah nggak ngelihat ular jalannya lurus? Nggak ada loh, terus. Nah, itu katanya mitosnya. Gua nggak tahu mitos atau fakta. Ular yang jalannya lurus itu bukan ular beneran. Tapi ular habis makan linggis. Dia nggak terlalu gitu. Nggak bisa lurus. Dia nggak bisa lurus. Habis makan telur linggis. Katanya itu bukan ular beneran, jadi ular itu udah makhluk halus kan. Benar gak sih? Ya kalau kayak gitu mah gue bisa jadi bisa benar bisa enggak sih bang ya, karena kan kalau menurut gue ya makhluk halusnya bisa menampakkan dirinya berbagai macam wujud gitu bang. Apa aja Apa aja yang dia mau gitu. Apa dia mau ya, kalau emang dia biasanya mah punya tanda-tanda dalam ciri-ciri sih. Kalau emang biasanya kodok tuh loncat tuh ke depan ya, loncat ke samping. Biasa kayak gitu, ada kayak gitu kan, kali gue juga nggak tahu. Itu gue belum tahu. Gue juga belum tahu, itu mah pemikiran gue aja. Berarti emang kalau dia ular kan biasanya
Nah, gitu kan? Ya melingkar. Kalau dia jalan lurus ya berarti emang ular nggak mungkin jalan lurus. Gitu. Pasti dia biar bisa jalan kan. Nah itu. Gugat gitu ya. Bang, lu kan habis naik gunung kemarin. Benar. Naik gunung mana bang? Ke Manglayang. Oh, Manglayang itu di Jatinangor ya? Jatinangor. Jalan-jalan ke Jatinangor gitu ya? Emang ada? Ada lagunya di Panas Dalam. Oh iya. Dulu gue Bukan yang jika gitu. bukan. Gue lagi lupa itu. Iya. Enggak punya gitu lah. Itu ada tuh emang lagu itu jalan-jalan ke Jatinangor. Terus gue lupa lah. Wah itu lagu di Panas Dalam kalau nggak salah. Oh lu ke Manglayang? Ke Manglayang. Berapa lama itu bang? Gue cuma semalam doang. Tapi emang 2 hari semalam. suka naik gunung? Suka. Gunung Kembar ada pernah naik juga? Gunung Gunung Kembar? Gunung Putri. Oh Gunung Putri. Gunung Kembar. Oh itu ke Gunung Putri ya? Iya. Iya. Biasanya kalau udah nyampe Sono, Bogor. Iya Bogor. Kalau udah nyampe puncak kan kenikmatan enak ya bang ya? Iya. Ya maksudnya kenikmatannya dia bisa lihat pemandangan luas gitu. Jangan Gimana sih ngomongin? lu. Kok gue? Iya. Ada ini nggak bang? Iya. Waktu naik Gunung Manglayang ada hal yang gimana gitu? Kalau di Malaya sih gue belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar yang gimana. Oh berarti lu pernah dengar di tempat lain? Kalau di tempat lain iya, nggak dengar kan kayak yang pasar setan gitu-gitu ya kan. Terus kayak ada di beberapa gunung lah, misalkan kayak kita suka kesasar kalau masuk ke daerah itu udah ngilang aja kesasar, nggak bisa pulang, nggak bisa turun gitu kan, ada kan beberapa kayak gitu. Terus yang di puncaknya kadang suka ada makam keramat ya. Di Manglayang ada kalau nggak salah di Manglayang itu ada makam di puncak ya, di puncak yang kalau kita lewat Batu Kuda. Batu Kuda tuh sih bang? Dia sebelah sananya sih. Kalau gua kan kemarin lewat Baru Berem. Gue taunya tuh lewat yang Unpad kalau masuk ke Unpad tuh kita masuk. Iya, dari situ. Kalau gua di situ itu Baru Berem. Oh, ada Baru Berem. Kalau di situ kita ke puncaknya Puncak Bayangan. Ya, Puncak Bayangan. Berarti belum puncak aslinya tuh. Nah, puncak yang aslinya tuh yang atasnya tuh kita lewat Batu Kuda tuh. Itu katanya di sana di atas ada makam juga. Makam yang dikeramatin gitulah. Nggak tahu kuncen atau sepuh sana lah gitu. Gue juga nggak tahu sih. Cuman tahunya di situ ada makam katanya. Tapi emang bener sih setiap tempat itu kayak gunung atau apa sih punya tempat sakral sendiri gitu ya bang ya? Iya, kalau itu gue percaya. Menurut gue itu bukan satu mitos ya. Percaya kenapa? Kalau gue percaya, maksudnya kita dimanapun ya, maksudnya walaupun di luar, di gunung atau di rumah juga kan kadang kita kan hidup berdampingan sama mereka tuh. Iya kan, hidup berdampingan sama mereka. Jadi ya tinggal percaya nggak percaya gimana kita menyikapinya aja gitu. Tapi gue percaya kalau kita emang benar-benar berdampingan sama dia gitu. Jadi kadang yang abang bilang kalau misalkan dia mau menampakkan diri, ya nampakin aja gitu ya kan. Tinggal kitanya aja nih responnya gimana gitu. Lari apa diam aja gitu ya? Atau kencing di celana. Menyikapinya gimana gitu ya kan. Dan kayak yang kalau emang ada ya ada. Menurut gua di satu tempat pasti ada. Dimanapun aja gitu pasti ada. Pasti ada karena emang ya benar juga dia tuh karena dia hidupnya duluan sih bang ya. Hidupnya duluan. Terus dia menempati satu tempat yang emang belum pernah dijamahi oleh manusia. Gitu nih. Ada satu tempat bang yang di Jogja di alun-alun ya, yang menurut kebanyakan orang nih udah percaya kalau kita ngelewatin itu apa dua beringin kembar. Iya. Itu kan kayak ini ya, maksudnya mitos atau fakta juga nih, ya kan? Kalau lo mata lo ditutup nih, misalkan kan mata lo ditutup, lo jalan bisa ngelewatin si pohon itu, katanya nemu jodoh, apa gitu ya kan? Nah menurut lo itu mitos atau fakta? Kalau menurut gua mitos. Mitosnya kenapa?
mitosnya ya menurut gue sih jodoh di tangan Tuhan ya, bukan di bawah pohon beringin. menurut gue Tapi emang bener sih bang. Tapi mungkin kan biasanya kenapa itu dicetuskan kan, kalau setahu gue kan biar mungkin daya tarik, bisa jadi masyarakat, daya tarik wisata gitu, biar ke situ. Terus ada juga orang yang bilang tuh kalau kita bisa ngelakuin itu tuh berarti hati kita lurus, lempeng, nggak melencong gitu. Cuma nggak tahu juga sih kalau benar. Pokoknya gue juga sebenarnya banyak ya bang ya. Banyak kalau bicara tempat banyak. Iya, banyak mitos fakta juga. Fakta juga, terus di sekitar kita juga banyak juga yang mitos atau fakta yang emang gue juga belum tahu kebenarannya kayak apa. Terus ya banyak lah. Nah di hidup lo selama lu pernah naik gunung, pernah nggak nemuin hal-hal yang ganjil, hal yang kayak gimana gitu? Pernah. Di daerah mana bang? Kayak waktu itu kalau nggak salah di Semeru. Oh, lu pernah naik ke Mameru? Pernah. Tapi gue nggak naik, gue nggak nyampe puncak. Oh, terus? Gue sampai batas Kalimati aja. Jadi waktu itu kalau nggak salah waktu itu tuh ada acara adat warga sekitar, jadi kita nggak boleh naik ke atas gitu. Kayak ada apa sih acara? Iya, ada kegiatan. Ada kegiatan dari warga setempat, jadi kita nggak boleh summit tuh, ya kan? Sampai Kalimati aja udah. Nah, yang gua ngerasain itu pas kita perjalanan mau ke Ranu Kumbolo. Ya, Kumbolo tuh kayak yang gua naik malam bang. Naik gimana? Jalan malam tuh, jalan malam ya kan. Kayak yang ini kita tuh kalau di gunung katanya nggak boleh sesumbar. Iya itu pasti. Ya kan, nggak boleh ngomong kasar atau segala ngocol, nggak boleh bercanda berlebihan gitu ya kan. Ini kejadiannya kayak misalkan jalan nih kita jalan, Toto ada ular lewat, dan itu kan maksudnya jarang banget ya kalau di jalur ada binatang yang lewat. Gitu. Oh itu jarang banget. Jarang banget. Kalau gua ya selama gua naik tuh gua nggak pernah nemuin yang kayak gitu. Nah, itu nemuin. Terus itu kayak kenapa ya? Kayak udah di ini ya, diperingatkan kayak gini. Terus kayak yang lagi jalan tiba-tiba kawan gue pindah ke belakang. Dengan sendirinya? Dengan sendiri. Lu kenapa lu? Diem aja kan? Iya. Kenapa? Lu pindah ke belakang? Diem aja kan? Pas nyampe Ranu Kumbolo baru dicerita. Berarti ini kita gitu ya. Gitu. Yang ya banyak sih, sering sih yang kejadian-kejadian kayak gitu. Cuman gue ngalamin itu yang nggak terlalu yang apa sih, yang gimana lah, enggak. Cuman kayak yang kawan gue paling yang ngalamin kayak gitu, misalkan ditampakin. Oh lu nggak pernah lihat? Kalau ditampakin gue belum pernah. pernah ditampakin. Kayak gitu. Cuman waktu itu pernah di mana ya? Jadi masih di kaki gunung bang. Masih di bawah banget. Masih di bawah. Itu posisinya maghrib. Gue lupa di mana ya. Masih Jawa Barat sih, cuma gue lupa. Jadi masih di kaki gunung. Kita mau ke ini base camp. Ke pos ya kan, ke base camp. Itu gue ngelihat ada cewek kayak pakai gaun gitu, gaun Belanda tuh yang roknya bulat gitu kan, bulat gitu. Itu dia lewat, tapi lewatnya itu tuh ke samping. Ini trek kita nih lurus nih. Nah dia tuh nyebrang. Nyebrangnya tuh slow tuh lah jalannya. Gitu. Nggak kayak orang jalan. Dia benar-benar kayak pengen diperhatiin gitu ya. Gitu. Emang posisinya jauh udah kayak ya kurang lebih jauh lah, pokoknya 500 meter atau apa. Ya, coba kita jelaskan lah. Kelihatan gitu. Maghribnya juga belum gelap banget. Gitu. Kelihatan sih. Terus gue diam aja kan. Diam aja. Temen gue tuh nepok dari belakang. Iya, lu ngeliat nggak gitu ya? Lah, lo ngeliat nggak tadi? Iya. Oh ya udah, sama-sama ngeliat. Jadi kita nganggapnya, oh ya udah, sama-sama ngeliat, gitu kan? Iya. Gue pikir gue doang. Jadi nggak ada rasa takut gitu kan. Terus gue jalan kalau nggak salah berlima apa berenam gitu.
Tapi yang lihat gue doang cuma Iya. berdua, yang lain gak ada yang lihat. Dari situ gue langsung, iya udah deh, iya udah. Ya udah itu kita Ya tetap udah. naik apa Tetap naik jalan. Terus pas udah di lokasi yang si orang itu Iya. lewat, temen gue langsung pegangan ya kan. Iya. Gue juga megang dia. Jadi sama pegangan dia cuma mau coba kan pegang-pegang. Soalnya ya rasa takutnya timbul ya. Rasa takut timbul langsung dari situ ya kan. Nah, temen gue yang lain pada ngeliatin tuh. Lu kenapa gitu? Enggak, Oh, pada nanya, diem aja. Mungkin mereka nganggapnya kayak gue lagi bercanda kan. Biasanya kita kalau di trek suka jalan sambil bercanda gitu kan. Nah, udah nyampe base camp baru cerita. Oh iya. Ternyata pernah juga beberapa sebelumnya. pendaki yang ngeliat juga. Ya tapi sebenarnya sih kita juga kan enggak itu ya, enggak bukan yang maksud cerita kayak gini gitu kan. Maksudnya enggak nantangin, enggak apa Nggak manggil iya, juga, nggak nggak manggil sengaja juga. manggil, ya kan? Terus bukannya belagu juga, sombong juga karena kita sombong berani bukan. Gua tuh cerita gitu coba pengen cerita pengalaman si narasumber gua punya nggak pengalaman hal yang mistis, yang horor, bukannya karena belagu, sombong atau dalam hal yang kayak gitu enggak sih. Cuma sharing aja. Iya, cuma sharing aja. Jadi bagi teman-teman yang tak kasat mata ya maaf gitu, gua nggak tidak. Lu minta maaf sama mereka, lu yakin dimaafin? Ya, Kan mereka jahat bang. Enggak, enggak jahat. Enggak ya? Ya kan masing-masing Enggak, gitu ya? bang, masing-masing. Tapi pernah bang, gua tuh emang gua setidur malam apapun, bisa gua tidur pagi nih, jam 6 lah. Gua tuh nggak bisa bangun lebih dari jam 11, jam 11. Sebelum itu udah pasti kebangun tuh. Pasti gue bangun tuh, pasti gue meskipun melek lihat jam jam 3, tapi gue masih bisa tidur lagi. At least gue nggak bisa bangun sampai di atas itu, enggak gue. Soalnya nggak tahu kenapa tuh, ini boleh percaya boleh enggak ya, di kuping gue tuh kayak ada yang teriak bang. Oh iya? Iya, kayak ada yang teriak, suara suara besar pokoknya di kuping gue. Kalau nggak ada ke kanan berarti kuping kiri, kalau nggak ada gua ke kiri berarti kupingnya kanan gitu. Dia kayak teriak di depan kita, depan kuping itu, bangun gitu. Jadi kita otomatis teriaknya gitu? Iya, bangun gitu. Jadi otomatis mata tuh kayak langsung melek aja gua. Pas lo mulai gak ada siapa-siapa? Nggak ada kan, emang gua dari malam udah tidur kan, emang nggak ada siapa-siapa juga. Gue kira letoy itu tuh bangun letoy. Malah gue yang mau ngeliat. Oh, itu lama kejadian kayak gitu. Maksudnya sampai sekarang? Sampai gua sampai sekarang masih bang. Makanya gua selarut apapun atau sepagi apapun, sedini hari apapun gua tidur tuh pasti gua bangun dulu tuh jam 9, jam 10, setengah 11. Itu gua pasti melek dulu bang. Melek, lihat handphone atau gua lihat jam, minum dulu, ya tiduran pasti gua pasti tidur lagi. Tapi ya gua nggak bisa langsung sampai siang, tapi nggak bisa gua. Pernah suatu ketika tuh gue cerita tuh sama nyokap gue kayak pernah kayak ada gue tuh kayak gue tidur tuh sekitar jam 3, jam 2, jam 3 lah. Tapi gue bangun dulu tuh sholat subuh tuh. Biasa sholat subuh gue kan memang gue kebiasaan tidur lagi tuh, kebiasaannya mau tidur lagi ya. Nah itu gue kayak ada yang ngusap paha gue bang. Iya, nggak ada. Gue makan ngusap paha gue, tapi gue rasa kayak ada ngusap terus. Gue mata merem, tapi gue cari gitu. Terus gue ke samping gitu ya, ada orang apa enggak gitu. Tapi gue mata ya ngantuk, gue masih ngantuk. Iya, gitu. iya. Enggak, udah. Gue karena gue ngerasa nggak ada, ya udah gue melek tuh langsung, terus gue langsung lihat sekitar. Oh nggak ada. Terus udah rasa ngantuk gue tiba-tiba hilang aja. Sering tuh. Gue itu beberapa kali sih yang kalau yang kayak diusap paha kayak gitu itu gue cuma beberapa kali. Yang sering itu kayak ada orang teriak itu di kuping, bangun. Nah terus baru kejadian 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, gue ingat gue tidur tuh selalu nggak ada bekalan kan, nggak ada bekalan. Nah gue di sini gue kayak ada ini gue kayak ada yang ngeremes gini, terus kayak di sini gue kayak apa orang ngarit gitu.
Itu di kamar gue, jadi gue ngerasa bangun terus gue ya sambil tidur ngeliat ke arah kanan, nggak ada handphone ya. Lu pernah cari tahu nggak Bang? Mungkin di kamar lu apa? Enggak sih, gua nggak pernah cari tahu karena dulu gua kata nyokap gua nih ya, gua juga kata nyokap gua karena kan gua soalnya punya uak tuh yang apa namanya, bisa lah seperti kayak gitu. Nah gua iya bisa gue. Nah gue tuh dulu waktu kecil tuh kata uak gue, apa kata nyokap gue tuh, Uyut lah ya. Uyut tuh selalu datang tuh, gue masih tinggal di rumah tuh. Uyut gue tuh selalu datang. Itu tuh datang tuh selalu jam 1 sampai jam 3 pagi tuh. Selalu datang, dan itu tuh pasti ketok aja kayak tulisan. Nah yang pasti ngebukain tuh gue. Gitu pasti ngebukain gua. Nah terus gua ngomong ke nyokap tuh, "Mah, bikinin kopi," kata gua bilang gitu. "Ada siapa?" "Ada tamu." "Tamu siapa jam segini?" kata dia ngomong gitu. "Ada kayak kakek datang," gua bilang gitu. "Siapa?" "Ya nggak tahu, nggak kenal, cuma kenal sama keluarga kita." Lu ngelihat sosoknya jelas? Iya, gua ngeliat sosoknya jelas. Dia jenggot panjang segini, terus pakaiannya putih, terus kadang dia pakainya ya baju koko beda warna, cuma kadang dia pakai gamis. Nah, yang pasti pecinya tuh kalau nggak yang diikat-ikat gitu, kalau nggak ya peci hitam itu doang. Dia tuh selalu minta kopi pahit tanpa diaduk, sama rokoknya tuh bukan di Samsu ya, apa tuh ya, selain itu apa ya, rokoknya kayak gitu ya. Tapi dinyalain aja terus ditaruh. Itu tuh jenjang dari jam 1 malam sampai jam 3 aja udah gitu aja. Nah gue sering kata nyokap gue. Sekarang gue nggak pernah. Ya karena dosanya makin banyak kali. Udah nggak bisa ngeliat lagi ya kan? Gue ngeliat enggak Bang. Gue kalau ngerasa iya. Oh bisa ngerasa? Iya, rasa iya. Kalau ngerasa iya, cuma kalau ngeliat kayaknya soalnya gue juga, gue kan kadang suka pengen tahu Bang, silsilah keluarga gue tuh kayak gitu, siapa, dari kemana tembusnya tuh sampai siapa, kayak gitu. Nah terus di rumah gue aja yang kata orang kayak dulu ada yang jaga di rumah gue, ada satpamnya dulu, cuma karena sering diganggu kayak gitu akhirnya berhenti dia. Oh gitu? Iya, akhirnya berhenti. Dulu tuh dia tidur tuh di sini Bang, di teras depan rumah gue. Jadi tuh katanya pokoknya itu jam 1 sampai jam 3 tuh pasti ada. Kalau yang dari belakang masuk ke dalam tuh ada kayak kakek-kakek kayak gitu. Terus kalau dari depan sini kayak ada apa, perempuan. Depan mana nih? Dari depan ini kita duduk ini samping sebelah sana. Nah lo? Yang tadi tempat ini samping studio? Iya, sebelah sana. Yang tadi tempat cangancing tuh biasanya. Itu kan makanya itu ada pohon rambutan sama ada pohon sukun tuh. Iya. Yang kata uak gue tuh jangan sampai ketebang. Oh, udah dipesen tuh. Iya, udah dipesen tuh. Makanya itu tuh nggak, sama nyokap gue tuh nggak pernah ditebang. Mau mati kayak tuh pohonnya, mau apa kayak, mau berbuah, alhamdulillah enggak kok. Pokoknya udah begitu aja. Gitu. Pokoknya jangan diganggu dia di situ. Nah terus emang kita tuh emang nggak pernah ngeganggu juga. Jadi ya hidupnya masing-masing aja. Benar tadi kata Abang, karena ya hidup kita ya berdampingan. Mungkin kalau dia nampakin diri ya karena emang mungkin dia pengen kayak dianggap lah, Cari perhatian. Iya, cari perhatian kayak gitu. Bisa gitu sih. Nah ada lagi nih Bang, gue nggak tahu ya mitos atau fakta nih. Katanya setiap ngomongin pohon tadi, setiap pohon besar katanya Bang ada penghuni. Ya itu kalau buat gue sih fakta ya Bang ya. Fakta kalau buat gue ya fakta. Coba gue ngatur juga nih teman-teman, karena kan setiap pohon itu makhluk hidup juga ya, yang bisa ditempati lah kan, makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yang makhluk apa sih sebutnya, abnormal astral itu kan dia abnormal tempat makan ya? Iya betul. Abnormal makanmu lah, itu kan dia pasti pengen punya tempat tinggal juga Bang. Oh gitu. Ya biasa tuh dia di tempat-tempat lembab kan, kayak pohon itu kan dia udaranya kan adem tuh.
Kan lembab aja kan, dingin kayak gitu. Makanya dia nempatin di situ. Itu kayak kamar mandi. Makanya kamar mandi itu kan kita kadang kalau masuk kamar mandi kan ada doanya tuh. Kayak gitu, terus nggak boleh nyanyi di kamar mandi kan, nggak boleh buang apa ke kamar mandi gitu kan. Takutnya jadi gitu. Buang apa? Nggak mungkin jadi banjir bang. Oh iya. Ampet gitu, jadi nggak boleh ya. Nah ini ngomongin pohon juga nih. Ini agak serius nih. Katanya pohon janda bolong itu setannya janda. Janda bolong itu kenapa mahal ya? Enggak. Gue menanggapi. Gue bercanda loh padahal. Udah. Janda bolong tuh sebenarnya kan dia mahal tuh bang, sampai hampir puluhan juta kan. Dulu, iya dulu, sekarang mah enggak. Karena itu sebenarnya dia nggak janda bang. Oh gitu. Iya dia gadis, tapi bukan perawan. Masih ngomongin pohon nih bang. Ada kejadian pohon yang nggak bisa ditebang. Itu banyak bang itu. Nah, menurut lu? Ya itu dia, karena kan ya setiap tempat itu kan pasti punya penghuni masing-masing, masih punya penghuninya dan dia pengen tinggal di situ. Ya karena nggak bisa tebang ya karena si yang penghuni di situnya belum punya tempat penghuninya. Iya, belum punya tempat untuk tinggal. Pindah kemana? Iya. Kayak dulu tuh nih anaknya si Cang, dia iya Cang Denis ya. Denis kenapa? Yang kesurupan tuh tetangga ya? Tetangga dia nebang pohon yang depan rumah dia tuh. Kan ada pohon tua tuh. Nah, karena emang nggak bisa sama dia mau ditebang, tapi nggak bisa karena kan sakit kan. Sakit, nah ya, kayak itu. Jadi ya kalau emang entah pohon, entah rumah kosong pun ya pasti punya penghuninya, pasti ada penghuninya gitu. Nah begitu kalau udah pokoknya banyak mitos atau fakta yang ada di sekitaran kita. Gue juga nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Apa cuma katanya atau emang benar adanya Atau orang tua dulu atau seperti apa. Nah, bagi kalian yang punya mitos atau fakta, kalian bisa tulis di kolom komentar mitosnya apa, terus kenapa bisa tercetus kalimat itu. Nah kalian bisa di situ. Ada lagi nggak bang? Banyak bang sebenarnya. Banyak ya, banyak. Saking banyaknya berarti nanti kita lanjut ke episode selanjutnya. Pokoknya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Gua bukannya mau seperti apa atau ya hal-hal yang tidak bukan. Cuma gue pengen sharing pengalaman, cerita. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Bukan karena ya belagu sombong segala macam, enggak sih. Cuma gue pengen share biar teman-teman tuh tidak kejadian ke teman-teman gitu bang. Jika kalian suka tinggal like. Ini aja tuh baju gue ditangkap kan. Apa itu? Like, comment, share, subscribe. Ini paling penting bang. Subscribe. Iya. Karena dengan subscribe dan share berarti dua yang penting dong kalau gitu. Oh iya. Komen juga dong. Komen iya. Like juga. Iya. Ya udah semuanya. Semua penting lainnya dengan kalian mengakses ini semua, mengklik semuanya, diklik, ditulis, diklik. Itu kalian mendukung gua buat bikin video yang makin semangat. Benar. Terus mendukung gua buat bisa membagi hal-hal yang positif bagi kalian semua. Gua berdua pamit. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.